Oke, bertemu lagi pada mata kuliah transmisi dan distribusi ya, rekan-rekan adik-adik kelas P2 yang saya banggakan. Pada video sebelumnya kita telah belajar mengenai cara menghitung induktansi sendiri ya, seperti ini ya. Jadi apabila ada konduktor satu seperti ini, itu cara menghitung induktansinya adalah setengah kali 10 pangkat min 7 Henry per meter ya. Jadi apabila ada kabel satu seperti ini, maka apabila ada arus yang mengalir, akan ada medan magnet yang dihasilkan oleh arus tersebut. Nah, apabila arusnya bolak-balik, maka medan magnetnya juga akan bolak-balik, sehingga medan magnet itu akan menginduksi dirinya sendiri, sehingga ada induktansinya ya. Nah, besarnya induktansi dari konduktor sendiri seperti ini adalah seperti ini ya, setengah kali 10 pangkat min 7 Henry per meter. Nah, untuk diketahui bahwa induktansi di sini tidak dipengaruhi oleh jenis kabel ya. Kabelnya dari tembaga atau aluminium itu tidak mempengaruhi besarnya induktansi. Yang mempengaruhi hanya panjang kabelnya. Diameter kabel juga tidak mempengaruhi besarnya induktansi. Jadi yang mempengaruhi induktansi hanya panjang dari konduktor ini. Oke. Yang kedua, pada konduktor single phase ya. Konduktor single phase itu rumusnya adalah ini ya, 4 kali 10 pangkat min 7 ln D per R aksen ya. Ini 4 karena konduktornya ada 2 ya, fasa dan netral ya. Fasa dan netral. Seharusnya ini 2 kali 10 pangkat min 7 untuk fasa dan 2 kali 10 pangkat min 7 ln D per R aksen untuk netral. Tapi karena ini langsung dua-duanya, jadi langsung 4 kali 10 pangkat min 7 ya. Ini 4 ini maksudnya kombinasi dari konduktor fasa dan netral. Jadi induktansi pada saluran satu fasa seperti ini itu pertama dipengaruhi oleh panjang kabel ya, karena rumusnya Henry per meter. Semakin jauh kabelnya maka semakin besar L nya. Yang kedua dipengaruhi juga oleh jarak ya, ln D. D ini jarak antara kabel 1 dan kabel 2 dibagi dengan R aksen. Jadi jari-jari juga mempengaruhi nilai L ya. Jadi yang mempengaruhi nilai induktansi pada saluran satu fasa ada 3, yaitu panjang kabel, jarak antar kabel, dan jari-jari kabel ya. Ya, pada saluran satu fasa yang seperti kita ketahui ada 2 buah konduktor, yaitu konduktor fasa dan konduktor netral ya. Jadi ada 2 konduktor, yaitu konduktor fasa dan konduktor netral. Sesuai dengan hukum Kirchhoff ya, bahwa arus yang masuk adalah sama dengan arus yang keluar, sehingga IF ini besarnya sama dengan IN. Jadi I fasa ini besarnya sama dengan netral, hanya saja polaritasnya yang berkebalikan. I fasa ini misalkan 1000 ampere ya, 1000 ampere dari pembangkit ke beban. I netralnya juga 1000 ampere dari beban ke pembangkit, sehingga IF sama dengan minus dari IN. IF sama dengan minus dari IN, sehingga maksudnya adalah IF dan IN ini besarnya sama, hanya arahnya yang berkebalikan ya. Pada konduktor satu fasa ini IF ini, konduktor F ini akan terinduksi oleh dirinya sendiri
ya. Kemudian konduktor fasa ini juga akan terinduksi oleh kabel netral, ya, arus yang dari netral ini. Jadi dia terinduksi oleh dirinya sendiri dan terinduksi oleh kabel netral. Kemudian kabel netral dia akan terinduksi oleh dirinya sendiri dan dia juga akan terinduksi oleh kabel fasa, ya, itu pada konduktor satu fasa yang sudah kita bahas di video kemarin. Nah, sekarang pada tiga fasa, ya, silakan dilihat pada gambar, ya, indukansi pada tiga fasa, ya. Pada tiga fasa ini umumnya saluran transmisi itu hubungannya adalah delta, ya, artinya menggunakan 3 kawat, delta 3 kawat. Jadi ada konduktor R, konduktor S, dan konduktor T, ya. Bedanya apa dengan satu fasa? Pada tiga fasa ini arusnya ketiga-tiganya mengarahnya ke beban, ya. Jadi IR mengarah ke beban, IS mengarah ke beban, IT juga mengarah ke beban. Berbeda dengan satu fasa. Kalau satu fasa IF ke beban, I netral ke pembangkit. Nah, tapi di sini tiga fasa ini IR, IS maupun IT-nya arahnya semuanya menuju beban. Hanya saja polaritasnya atau fasornya berbeda 120 derajat, ya. Misalkan IR ini 100 sudut 0, maka IS ini adalah 100 sudut 120 dan IT ini adalah 100 sudut 240, ya. Jadi IR, IS, dan IT ini arahnya sama-sama ke sana, hanya saja sudutnya berbeda 120 derajat, ya. Nah, sekarang kita coba amati pada konduktor R ini, ya. Konduktor R ini dia mengalir arus 100 sudut 0. Nah, arus itu akan menimbulkan medan magnet dan medan magnet itu akan menginduksi dirinya sendiri, ya. Itu kabel R ini pertama dia mendapatkan induktansi dari dirinya sendiri, ya, terinduksi oleh dirinya sendiri. Yang kedua, kabel R ini dia juga terinduksi oleh kabel S, ya. Jadi kabel R ini terinduksi juga oleh kabel S. Yang ketiga, kabel R ini terinduksi oleh kabel T, ya. Jadi IR, kabel R ini terinduksi oleh dirinya sendiri, kabel S, dan kabel T. Nah, karena menurut hukum Kirchhoff itu arus masuk sama dengan arus keluar, maka arus S apabila dijumlahkan dengan arus T itu sama dengan minus arus R, ya. Jadi arus yang masuk sama dengan arus yang masuk sini dan masuk sini. Jadi IS dan IT ini bila dijumlahkan akan sama dengan minus dari IR. Misalkan IR ini adalah 100 sudut 0, IS ini adalah 100 sudut 120, dan IT ini adalah 100 sudut 240. Maka 100 sudut 120 dan 100 ditambah dengan 100 sudut 240 itu bila dijumlah sama dengan minus 100 sudut 0 atau 100 sudut 180, ya. Jadi intinya IR ini terinduksi oleh dirinya sendiri, kemudian terinduksi oleh IS dan terinduksi juga oleh IT. Dan IS dan IT ini apabila dijumlahkan sama dengan minus IR, ya. Dan ini sama dengan rumus yang sebelumnya, ya. I fasa sama dengan minus I netral, IR sama dengan minus IS dan IT. Sehingga rumus pada tiga fasa, rumus induktansi pada tiga fasa itu rumusnya sama dengan pada satu fasa, ya. Jadi induktansi satu konduktornya adalah 2 kali 10 pangkat min 7
ln D per ds Henry per meter, sama dengan rumus pada satu fasa. Bedanya ini 4 ya, karena ini ada fasa netralnya. Kalau di sini hanya konduktor fasanya, tidak ada netralnya, sehingga ini menggunakan angka 2 kali 10 pangkat min 7 ln D per ds ya, dimana D ini adalah jarak antar konduktornya dan ds ini adalah 0,7788 dikali dengan jari-jari dari konduktornya. Jadi intinya cara menghitung induktansi 3 fasa ini sama dengan cara menghitung induktansi 1 fasa, rumusnya sama saja. Alasannya kenapa kok sama? Karena yang menginduksi konduktor R itu adalah S dan T, dan S dan T ini kalau dijumlahkan sama dengan minus R, sehingga rumusnya mirip dengan arus netral tadi. Jadi rumusnya sama ya, 2 kali 10 pangkat min 7 ln D per ds. D nya ini adalah jarak antar konduktor dan ds ini adalah 0,7788 dikali dengan jari-jari, dan ini hanya berlaku apabila jarak antar konduktornya adalah sama ya. Jadi A ke B, B ke C, dan C ke A ini jaraknya sama. Misalkan A ke B ini 8 meter, berarti B ke C juga 8 meter dan C ke A juga 8 meter ya. Baru rumusnya ini berlaku ya. Rumus ini berlaku hanya apabila jarak antar konduktornya sama ya, atau sama sisi. Contohnya adalah desain sutat seperti ini ya. Desain sutat seperti ini misalkan fasa R, ini misalkan fasa S, ini misalkan fasa T, maka jarak antar konduktor ini sama ya, didesain sama ya, supaya rumus ini berlaku ya. Ini kalau kita lihat kan sebenarnya desainnya agak aneh ya, karena di sebelah kanan cuma hanya ada 1 konduktor, tapi sebelah kiri ada 2 ya. Tapi ini maksudnya ada maksudnya ya. Maksudnya ini supaya jarak antar konduktornya ini sama, sehingga rumus ini berlaku ya. Jadi didesain sedemikian rupa jarak antara R, S, dan T ini sama semua ya. Jadi untuk rumus ini hanya berlaku, intinya rumus ini dipakai untuk menghitung induktansi pada 3 fasa yang jarak antara fasa R, S, dan T nya itu sama ya. Rumusnya adalah 2 kali 10 pangkat min 7 ln D, jarak antar konduktor, dibagi dengan ds. Ds ini adalah 0,7788 dikali dengan jari-jari ya. Nah, bagaimana apabila jarak konduktornya beda-beda Pak? Misalkan seperti ini ya, desain sudah seperti ini, fasa R ke fasa S ini misalkan 8 meter, fasa S ke fasa T ini juga 8 meter, tapi fasa R ke fasa T ini adalah 2 kali lipatnya ya, 16 meter. Nah, bagaimana cara menghitung induktansinya? Nah, kita akan bahas di video selanjutnya. Jadi di video selanjutnya kita akan membahas cara menghitung induktansi untuk desain sutet yang jarak fasanya berbeda-beda. Misalkan sutet seperti ini ya, jarak AB dan A ke C beda. Kita akan bahas pada video selanjutnya. Apabila ada pertanyaan, silakan disampaikan di kolom komentar. Terima kasih.